Kepulauan Nusantara ku isih nyimpen rahasia peradaban sing seprene durung kabeh ditemu. Dunia tercengang. Baru-baru ini ditemukan harta karun berupa tembaga dan emas. Tidak tanggung-tanggung, total potensinya mencapai lebih dari 2 miliar ton emas ditambah tembaga. Harta tersembunyi ini sontak menjadi viral di berbagai media. Jadi hasil survei kami itu menunjukkan bahwa tipe endapan emas di sana adalah IP thermal, sulfida tinggi. Lokasi penemuan harta karun ini berada di Kecamatan Uhu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. PT Sumbawa Timur Maini adalah perusahaan yang menemukan harta karun ini. Perlu waktu selama 24 tahun bagi perusahaan pertambangan tersebut untuk menemukan sumber daya bernilai tinggi itu. Penemuan tersebut mengkonfirmasi banyaknya harta karun yang tersembunyi di Indonesia. Perut bumi Nusantara menyimpan banyak rahasia yang satu persatu mulai terkuak. Setiap rahasia itu terbuka, kita dibuat terbelangak, seolah di luar nalar dan melebihi apa yang kita duga. Jejak Kemilau Emas Nusantara sebenarnya sudah tercatat pada penghujung akhir sebelum Masehi dan awal abad Masehi. Saat itu, para pedagang India menyebut wilayah Nusantara dengan istilah Swarna Bumi, yang berarti negeri emas, atau Swarna Dwipa yang memiliki arti pulau emas. Cerita Ramayana yang berasal dari India sudah menyebut tempat bernama Swarna Dwipa sebagai daratan yang memiliki banyak tambang emas. Jadi sejak dahulu kala, bangsa-bangsa di dunia, di peradaban besarnya, telah mengakui kekayaan bumi Nusantara. Mereka sangat menghormati tanah air kita. Penyebutan Swarna Dwipa tentu saja sebagai bentuk penghormatan itu. Nenek moyang kita sejak zaman prasejarah sudah menggunakan emas sebagai perhiasan, cincin atau mata kalung. Buktinya, di lokasi situs-situs menhir atau tempat ritual manusia prasejarah tidak jauh dari tambang emas. Mulai dari Gunung Padang sampai pada situs Batu Naga di Karangkancana, Kuningan, Jawa Barat. Karang dalam bahasa setempat artinya pekarangan atau dapat juga berarti batu, sementara kancana berarti emas. Penemuan ini semakin menegaskan bahwa sebelum jalur rempah Nusantara terdapat jalur emas prasejarah. Jalur emas tersebut minimal membentang dari pegunungan Barisan di Sumatera ke pegunungan selatan di Pulau Jawa dan mengarah ke pulau-pulau lain di sebelah timurnya. Jalur emas ini dikuasai oleh masyarakat prasejarah dengan budaya megalitik yang membuat bangunan dari batu besar.
Mereka religius, hidup bercocok tanam, dan mampu mengolah emas. Ternyata sejak dahulu kala atau masa prasejarah, bangsa Indonesia telah mampu mengidentifikasi emas dan memanfaatkannya untuk berbagai keperluan, misalnya untuk perhiasan seperti cincin dan mata kalung. Sementara itu, emas digunakan untuk kepentingan religi. Misalnya, topeng emas yang dikubur bersama orang yang penting yang telah meninggal. Tentu saja, kemampuan untuk mengolah emas ini hanya dapat dilakukan oleh masyarakat berperadaban tinggi. Masyarakat yang sudah memahami ilmu metalogi. Harta karun di Indonesia bukan hanya kekayaan barang tambang seperti emas, akan tetapi sejarah itu sendiri. Setiap peradaban meninggalkan jejak. Ada yang sempat terlupakan, ada yang hilang di telan zaman. Kita perlu terus mencatat apa yang tersisa, karena dengan catatan itulah kita akan memahami dunia kita lebih baik. Sejarah Indonesia menyimpan banyak misteri yang masih terpendam di bawah tanah Nusantara. Sejarah Nusantara adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Kitalah yang harus menemukannya, dan di tangan kita pula lah ia harus dijaga.